alur jalan sebuah video pembelajaran itu dibuat. Baik. Oh ya, saya sedikit membahas soal UTS ya Ibu-ibu. Ini Ibu-ibu semua kan ya. Memang kemarin sudah dikoreksi dan sudah diinputkan nilainya. Kemarin sudah saya sampaikan di grup, mohon maaf apabila memang hasil saya mengkoreksi itu ada beberapa kesamaan antara panjenengan satu dengan yang lain, mungkin yang sekitar 10 orang. Jadi jawabannya itu mengelompok. Ada misalnya satu grup itu sama semua yang di nomor 2, grup yang lain itu juga seperti itu. Nah, memang teknologi itu kan sangat membantu kita ya sekarang, apalagi AI. Ada ChatGPT, ada Gemini, dan lain-lain. Boleh pakai itu sangat diperbolehkan karena untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Namun, hasil dari ChatGPT itu silahkan diparaphrase. Tahu nggih maksudnya paraphrase? Paraphrase itu diubah-ubah kalimatnya yang intinya nanti sama. Jadi tetap menggunakan inti ide dari misalnya jawaban ChatGPT, namun itu menggunakan bahasanya ibu-ibu sendiri, itu kan juga bisa dilakukan. Jadi tidak asal hanya copy dan paste di jawaban UTS-nya, agar melatih ibu-ibu juga nanti menulis sebuah karya tulis ilmiah. Kenapa? Karena nanti tugas akhirnya ibu-ibu juga membuat karya tulis atau membuat artikel, sehingga kalau misalnya kebiasaannya nanti copy paste dari ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya, maka kemampuan untuk menulis dalam sebuah artikel karyanya sendiri itu kan tidak bisa diasah. Sehingga proses-proses pembelajaran ini mohon bisa dinikmati prosesnya agar misalnya nanti Bapak Ibu, Ibu-ibu semua ini kan kesempatan yang sangat besar untuk bisa kuliah online RPL ini. Tidak semua bisa dapat kesempatan ini, sehingga mari kita manfaatkan dengan baik, dengan mencari ilmu-ilmu yang berkah yang bisa manfaat nanti ke depannya di anak didiknya ibu-ibu semua di sekolah, seperti itu. Saya ada beberapa yang japri saya, mungkin sekitar ada 8-10 orang yang japri, banyak ya. Mungkin ada yang tidak terbalas karena saat itu kan masih Idul Adha dan saya masih keluar kota, dan mungkin ada yang nggak kebalas, mohon maaf kalau ada yang di chat ini saya nggak kebalas ya ibu-ibu ya, karena banyak tumpuan chat juga dari mahasiswa yang lain. Nah, kenapa sih Bu kok nggak ada revisi, dibetulkan aja? Saya kira nanti walaupun dibetulkan, gimana ya, lebih baik dibetulkan di tugas-tugas selanjutnya saja gitu, kalau keputusan saya. Karena walaupun itu dibetulkan, nanti kan inti jawabannya pun akan sama. Jadi nanti mohon untuk mata kuliah ini dan mata kuliah yang lain pun juga, ibu-ibu tidak asal misalnya ngambil, boleh Bu pakai ChatGPT. Kita kan juga pakai Canva AI ya untuk kemarin bikin game edukasi. Kita juga pakai misalnya CapCut, pakai alat-alat AI yang lain itu juga dipakai. Tapi sesuaikan gitu. Jadi jangan persis sama. Apalagi per mahasiswa ada yang sama persis, kalimatnya itu sama persis. Nah, itu dihindari. Kami dosen-dosen itu kan juga pernah jadi mahasiswa ya, kayak ibu-ibu semua. Jadi sudah hafal. Kalau misalnya ada yang sama itu pasti mengelompok. Nah, mengelompok satu misalnya 10 orang sama, 10 orang yang lain sama, seperti itu. Nah, itu pasti saya bilang kok, misalnya saya nggak menyebutkan nama, tapi secara umum saya pasti bilang di kelas itu. Kenapa? Kalau nggak saya bilang, nanti kan bisa diulangi lagi gitu. Jadi saya bilang untuk menghindari hal itu. Gitu nggih. Jadi misalnya ada yang kurang berkenan, nggak apa-apa, saya mohon maaf. Tapi kalau misalnya untuk kebaikan ke depannya, yang bisa menerima itu dengan baik, pasti nanti ilmu dan kemampuan akademiknya akan juga semakin meningkat. Itu ya. Saya ngomong di sini karena biar enggak kok gini ya, kok gini, mungkin ada yang kayak gitu. Jadi biar enggak salah paham satu sama lain, gitu ya.
Oke. Sudah tidak usah dibahas lagi. Kalau misalnya Bu revisi enggak perlu kok Bu, enggak perlu revisi. Dan nanti nilainya ibu-ibu juga nanti pasti bisa dikondisikan. Enggak ada nilai C, enggak ada nilai D, enggak ada kalau RPL ini. Jadi kita nikmati prosesnya ya Bu ya. Maksudnya itu biar bisa apa ya, proses ini bisa dinikmati, dijalani dengan happy, dengan seneng, enggak jadi beban jenengan semua juga gitu. Kalau saya sih, nggih, seperti itu. Terima kasih, Bu. Nggih. Kita mulai nggih untuk storyboard hari ini. Nanti PPT ini saya juga share ke grup seperti biasanya. Storyboard itu apa sih Bu? Storyboard itu jalan alurnya dari sebuah konsep yang akan dibuat. Mengapa sih storyboard itu perlu? Karena storyboard itu adalah sebuah peta jalan untuk produksi sebuah video. Kalaupun kemarin kita membuat game edukasi itu juga bisa dibuat storyboardnya. Jadi seharusnya sebelum membuat itu sebelum membuat produk kita harus membuat storyboardnya atau rancangannya. Jadi nanti ada rancangan yang bisa dibuat sebelum video aslinya itu dibuat secara produknya ditampilkan seperti itu. Nanti ada contohnya bagaimana storyboard itu dibuat untuk misalnya kalau ini kasusnya adalah video pembelajaran. Nanti juga mungkin kalau bisa saya tampilkan beberapa video pembelajaran terkait anak usia dini. Biasanya durasinya itu kalau untuk anak usia dini itu singkat-singkat, tidak panjang gitu. Nanti ibu-ibu sudah punya kelompok belum ya? Sudah ya kemarin? Ya, Bu. Satu kelompok berapa orang? 6. Oke. Boleh pakai hitung nggih nanti. Jadi UASnya nanti berbasis project kelompokan. Walaupun kelompokan kesatuannya itu banyak Bu. Jadi selain video ya ada storyboard ini, kemudian ada juga praktek mengajarnya di kelas. Nah praktek mengajar ini yang praktek mengajar menggunakan video yang dibuat ya maksud saya. Jadi nanti video yang dibuat itu digunakan di kelas untuk mengajar dan itu ada dokumentasinya berupa foto. Nah itu yang individu. Karena nanti setiap kelompok itu memakai video yang sudah dibuat sendiri-sendiri oleh kelompoknya. Seperti itu. Jadi nanti ada misalnya penilaian kan ada tugas kelompoknya dan ada praktek individunya. Jadi walaupun dikerjakan 6 orang tapi karena banyak jadi nanti bisa berbagi tugas. Nanti siapa yang bagian storyboard, nanti siapa yang bikin videonya. Kalau mengajarnya itu harus sendiri-sendiri. Sehingga nanti UAS itu kan, ini kan sudah minggu ke-11 ya Ibu-Ibu ya. Ini sudah minggu ke-11, jadi UAS itu perkiraannya awal Juli. Nah misalnya UASnya itu kemarin saya hitung itu tanggal 9 atau 8 Juli. Nah oleh karena itu nanti UAS-nya ini saya bagikan sebelumnya. Jadi kayak misalnya 1 minggu atau 10 hari sebelumnya, jadi pas UASnya jenengan tinggal ngumpulkan karena butuh waktu lama untuk menyelesaikan UAS itu gitu. Tapi tanggal itu kayaknya itu Bu, anak-anak kok sudah liburan sekolah. Oh gitu. Iya. Ini kan karena videonya gimana? Itu sudah masuk libur sekolah. Oh iya, kita kan liburnya nggak bareng ya sama Iya. ya. Tanggal 8 itu kelihatannya belum masuk ya anak-anak Ibu ya? Belum. Iya, kan pertengahan Juli Bu. Iya, biasanya jadi konsepnya harus diubah ya, nggak bisa ngajar ya Bu ya. Masuknya tanggal berapa? Pertengahan Juli. 16, 17, lama ya. 15 ya. Masih lama soalnya. Jadi sekarang kan minggu 11, 10 itu 12, 13, 14, 15, 16, tanggal 8 ujiannya Bu. UAS-nya tanggal 8 ini biasanya waktunya maksimal 1 minggu dari tanggal 8 ini sudah setor nilai. Kan tanggal 15. Ya berarti nanti konsepnya saya ubah, mengajarnya bikin video pembelajar, video aja cara ngajar gitu aja. Nggak ada muridnya nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu. Oke. Terima kasih infonya, jadi kan bisa disesuaikan soalnya. Gitu,
Ya, Ibu. Jadi itu yang dibuat nanti ada beberapa tahap. Jadi UASnya itu memang kelompokan project karena berbasis project. Kan kita tim teaching ya Bu ya. Afirmasi kelas RPL ini kan enggak satu kelas saja, kan ada beberapa kelas. Jadi ada timnya untuk dosen mengajar yang TIK ini, kami sepakat bahwa sistemnya adalah project. Itu sudah saya sampaikan di awal, nanti biar nggak kaget kok banyak sekali ya UASnya. Nah, karena banyak, makanya dibuat kelompok. Kalau dibuat individu nanti keberatan, gitu ya. Terus saya lanjut. Jadi storyboard itu tadi adalah peta jalan yang memastikan setiap scene itu apa ya? Setiap bagian dari video itu tetap fokus, terstruktur, efektif dan dapat menyampaikan pesan edukatif yang diharapkan. Kan karena kita objeknya adalah anak, maka kan anak itu harus menarik. Video itu harus bisa membuat anak itu tertarik terhadap apa yang sudah kita sampaikan di kelas. Seperti itu. Nah, scene. Apa sih scene itu? Ada scene, ada visual, ada audio, ada durasi. Mungkin kata-kata ini sudah sering didengar, tapi mungkin artinya itu apa? Ada ambiguitas yang mungkin ibu-ibu pahami sendiri. Misalnya, scene itu apa sih sebetulnya? Kalau scene itu potongan adegannya. Jadi antara adegan satu ke adegan lain yang membentuk alur sebuah video itu scene. Kalau visual, misalnya kita kan sering dengar video audio visual. Berarti video yang menampilkan gerakan dan suara. Nah, itu audio visual. Kalau misalnya audio saja, berarti dia suara saja. Kalau misalnya visual saja, berarti yang bergerak saja tanpa suara. Seperti itu. Kemudian durasi itu berapa lamanya video itu di-create atau dibuat. Kita meng-create sebuah video itu kan tergantung kebutuhan, kemudian tergantung juga tujuannya. Tujuan pembelajarannya apa? Suaranya feedback, Bu. Ampun di mute? Oh belum, isi feedback. Sudah, Bu. Nggih, sampun. Durasi tadi adalah estimasi waktu, yaitu total waktu yang biasa digunakan pada setiap video, pada setiap pembuatan video. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan storyboard. Jadi yang pertama, tentukan tujuannya. Kemudian storyboard walaupun kita bikinnya adalah video, storyboard nanti itu berupa kata-kata. Jadi bisa bagan atau bisa paragraf-paragraf yang menunjukkan setiap scene itu isinya apa. Setiap adegan itu nanti isinya apa. Itu adalah storyboard. Kemudian sketsa adegannya bagaimana. Kemudian bila ada catatan teknis itu juga disertakan di storyboard itu. Misal, ini adalah contoh. Nah, sebentar ya, saya ada telepon. Bentar nih. Baik, saya lanjutkan. Misal, ini adalah contoh sebagian storyboard ya. Misalnya scene 1. Scene 1 itu ada scene menyapa. Scene 2 ada scene balon merah. Scene 3 ada scene menyebutkan warna. Nah, scene 1 kita mau menampilkan karakter utama menyapa anak-anak dengan senyum hangat dan suara ceria.
dan disertai dengan audio. Halo teman-teman, ayo kita belajar warna hari ini. Ini yang namanya storyboard. Jadi sebelum kita bikin video, isinya apa itu kan harus kita tentukan. Nah, itu adalah storyboard yang dibuat untuk merancang sebuah video pembelajaran. Yang ketiga adalah scene balon merah. Kedua ya. Kedua adalah scene balon merah. Di deskripsinya kita tuliskan, balon merah muncul perlahan dari bawah dengan gerakan mengambang yang lembut. Maka balon itu biasanya tampil dari ujung bawah video sampai ke atas. Nah, audionya, musik latar ringan, efek angin, ada misalnya gitu. Nah, itu adalah storyboard yang dibuat untuk misalnya menayangkan sebuah tampilan balon merah dari bawah ke atas. Misal yang ketiga adalah menyebutkan warna. Ada narasi jelas menyebutkan warna, ada warna merah, kuning, hijau yang muncul untuk menguatkan visual. Kemudian ada audio yang melengkapi gambar scene itu, yaitu ini warna merah. Coba sebutkan bersama. Nanti siswanya suruh nyebutkan. Misalnya kita tunjukkan video, siswanya suruh nyebutkan ini warna merah. Kayak kita membuat game edukasi kemarin, Bu. Kan ada misalnya, kita ada adegan misalnya di sekolah bahwa coba hitung jumlah buahnya, coba hitung jumlah mobilnya, gitu-gitu. Ada lagi ini. Seperti yang kita tahu pada umumnya, kalau misalnya membuat media pembelajaran untuk anak AUD, itu kan warnanya itu harus menarik, karakternya harus ramah, familiar. Nggak mungkin misalnya kita bikin video untuk anak TK, tapi gambarnya itu kartun yang mengerikan gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kartunnya itu harus wise, harus ramah, senyum, kemudian berpakaian sopan. Nah, itu kan sesuai dengan karakteristik yang akan kita ajarkan di sekolah. Jangan misalnya bertentangan dengan hal itu. Kalau warna, pasti warnanya yang cerah, yang menarik, kemudian yang colorful atau banyak warna, seperti itu. Elemen interaktif. Kalau elemen interaktif ini adalah jeda momen di mana anak-anak diajak menjawab pertanyaan. Biasanya, misalnya durasi videonya 2 menit, maka ada jedanya. Jedanya untuk misalnya menonton video itu. Misalnya ada gambar, kita jeda, kita hitung yuk bersama-sama jumlah misalnya di situ ada bebek yang dijajar gitu ya, jumlah bebek yang berenang di sungai itu ada berapa ya, kita hitung sama-sama seperti itu adalah termasuk pada elemen interaktif. Nah, selain storyboard tadi berupa kata-kata yang disusun di paragraf, ada juga contoh storyboard yang dikemas dalam sebuah tabel. Misalnya seperti ini. Gunakan format tabel untuk merancang storyboard. Misalnya ada kolom yang berisikan visualnya, narasinya, kemudian keterangan audionya. Ini juga boleh storyboard bentuknya seperti ini. Tapi yang belum ada adalah tujuannya. Nanti saya tampilkan storyboard yang lengkap, yang misalnya ada tujuannya, bagaimana menyusunnya, ada scene 1, scene 2, scene 3, dan seterusnya. Nanti saya berikan contoh di bawah, lebih jelas. Misalnya ini, saya coba stop share, saya lihatkan storyboard yang saya coba buat. Jadi nanti storyboardnya bentuknya seperti ini Ibu-Ibu. Misal, kita tentukan dulu videonya itu mau temanya atau topiknya apa. Misalnya temanya adalah mengenal buah-buahan. Boleh kita bikin storyboard itu menjadi menarik namanya. Atau misalnya kita ada satu tokoh utama di video itu yang mau kita create atau mau kita buat. Namanya misalnya ini kan Kiki. Misalnya mari mengenal buah-buahan bersama Kiki. Berarti karakter orang yang ada di video itu namanya Kiki. Biasanya kan ada satu subjek video yang bisa menggiring anak-anak itu bisa tertarik untuk ngomong, tertarik untuk lihat, kan gitu ya.
Ada anak yang, oh ini buah apa ya, seperti itu. Nah, judul videonya apa, durasinya berapa menit, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Nah, ini harus ditentukan dalam suatu satuan storyboard. Nah, setiap scene-nya misalnya total ada, kalau ini saya buat 5 scene, maka kita harus melengkapi scene-scene itu per adegannya. Misalnya scene 1, itu ada visual, ada audio, ada durasinya berapa menit. Nah, visualnya misalnya animasi karakter kartun melambangkan tangan, teks judulnya belajar buah. Nah, seperti ini. Scene 2 isinya apa? Scene 3 isinya apa? Kalau scene ini, scene pertama itu menerangkan buah apel. Scene kedua menerangkan buah pisang. Scene ketiga ada sesi kuisnya, kemudian ada penutupnya. Nah, 5 scene ini adalah suatu kesatuan yang nantinya bisa membantu kita membuat sebuah video pembelajaran. Jadi nanti storyboardnya ibu-ibu bikinnya yang sesuai contoh seperti ini. Nanti ini akan saya kirim ke grup. Ini disimpan filenya, jadi nanti untuk tugas di belakang saat ibu-ibu mau mengerjakan proyek UAS. Jadi proyek UAS kayaknya sih lebih amannya 2 minggu ya sebelum UAS, biar bisa mengerjakannya itu waktunya lama, nggak buru-buru gitu nih. Mulai libur TK tanggal berapa, Bu? Kalau misalnya sebelum libur praktek mengajar gitu. 22 Juni. 22 Juni sudah libur. Juni 22 Juni. Ya, gitu ya, ke awalan ya, belum buat videonya, soalnya bikin videonya sendiri kan misalnya 1 minggu. Ya nggak bisa berarti. Ya, nanti saya ubah skenario proyeknya. Berarti biar bisa tetap nyoba mengajar, tapi walaupun misalnya nggak ada muridnya, pakai Zoom juga boleh. Misalnya ibu rekam sendiri, jadi videonya ditampilkan, direkam gitu. Alhamdulillah. Ini ya contoh storyboardnya. Kita kembali ke PPT. Ini mau dibuat tugas individu tak? Nggak usah wis ya. Mau tak, Bu? Mboten usah, Bu. Nanti yang penting paham, diskusi aja ya sama kelompoknya ya, Bu ya. Kira-kira mau bikin video apa? Nanti mencoba berdiskusi kelompok, merancang storyboardnya. Itu aja nggih. Per kelompok saja. Berarti untuk videonya itu satu kelompok, satu storyboard, berarti sama, Bu ya? Iya, sama. Satu video, satu storyboard. Nanti satu ada dilengkapi tujuan RPPH seperti itu. Jadi RPPH satu pertemuan gitu. Kalau misalnya 6 orang nanti dibagi, Bu. Oh, yang sulit video ya dikerjakan yang bareng-bareng. Terus nanti yang storyboard siapa gitu. Biar enggak keberatan. Kalau dikerjakan sendiri kan itu memberatkan, terlalu banyak. Karena kan maksudnya jenengan semua kan juga ada kesibukan lain, misalnya mengajar dan lain-lain. Kalau dibebankan storyboard plus video plus yang lain-lain dalam satu orang saja, itu kan nanti takutnya memberatkan ibu-ibu semua. Gitu. Dari storyboardnya yang ini kan dalam bentuk tabel ya, lebih singkat. Tapi nanti yang dibuat sesuai contoh yang saya buat tadi, gitu nggih, siap scene ada itunya. Yang sendiri-sendiri nanti kalau kemauan kemarin tip teaching itu sih itu, Bu, ngajar di kelas. Jadi ada dokumentasinya berupa foto, pakai video yang sudah dibuat per kelompok. Tapi kan katanya jenengan sudah libur. Ya kan ini kan anak saya sudah UAS juga SD. Kan berarti mau liburan sebentar lagi. Nah, itu timeline-nya mungkin kita belum memperhitungkan timeline itu, sehingga nanti mungkin kita ubah-ubah sedikit gimana caranya. Terus
evaluasi itu penting. Nah, ini tujuannya juga dibuat kelompok. Nanti misalnya ada yang storyboardnya itu sudah jadi, nanti silakan berdiskusi antar kelompok itu gimana hasil storyboard yang sudah dibuat itu, apakah ada masukan, ada revisi, ada tambahan, atau ada ide lain dari masing-masing kelompok seperti itu. Jadi masing-masing kelompok itu sudah memiliki rancangan video dengan tema apa yang sudah dibuat itu. Jadi selain nanti kelompok itu membuat produk, juga ada feedback berupa diskusi antar kelompok biar satu kesatuan tugas besarnya itu ada feel-nya, ada rasanya untuk ternyata mengerjakan yang benar-benar mengerjakan itu seperti ini gitu. Jadi kita harus tahu pandangan orang lain tentang storyboard yang kita buat. Kadang kan persepsi satu orang, misalnya menurut saya ini storyboardnya udah bagus dan akan dibuat video, tapi menurut orang lain ternyata butuh hal ini, misalnya ini deskripsi suaranya atau narasi audionya kurang menarik, misalnya menggunakan bahasa yang bisa digunakan anak-anak seperti apa. Nah, itu bisa merupakan perbaikan dari storyboard yang sudah dibuat. Kemudian storyboard adalah jembatan antara imajinasi. Jadi kan sebelum kita membuat real videonya, kita kan punya angan-angan. Nah, seperti ini, ibu-ibu kan semua juga punya hayalan untuk bikin video tertentu. Misal yang paling sering apa Bu yang dipakai untuk membuat video temanya? Yang sudah dipakai jenengan semua di kelas apa? Video tema apa? Tema tanaman saya. Tema tanaman, tema binatang, tema buah, Ya, sayuran, alat transportasi gitu ya. ya. Biasanya bikin videonya menggunakan apa? Pakai Canva AI atau pakai apa? Ini banyak. Pakai CapCut itu tah? Pakai pakai CapCut. Pakai apa lagi selain CapCut? Sudah banyak yang sering membuat video atau jarang Masian? Suaranya kok jarang Bu. itu ya, suaranya kok gerdek-gerdek gitu ya Bu di saya. Sedikit berapa menit gitu aja Bu. Iya. Saya tadi coba bikin Gemini. Kalau Canva itu sekarang ternyata nggak bisa buat create video, tapi nggak ada suaranya ternyata. Saya tadi coba. Kalau game edukasi kemarin kan bagus ya hasilnya. Maksudnya bisa disimpan dan dipakai gitu. Kalau Canva itu ternyata kalau video ternyata di Canva itu nggak muncul suaranya. Saya sudah coba tadi. Yang muncul suaranya itu itu Bu. Saya tadi pakai Gemini, tapi durasinya singkat-singkat. Jadi misalnya ibu mau bikin 2 menit, durasinya itu per potongan itu misalnya cuma 20 detik gitu. Jadi harus digabung. Kalau Gemini itu gitu. Boleh kok Bu nanti pakai alat AI. Yang penting nanti disampaikan juga sumber pembuatan videonya. Pakai CapCut boleh, pakai Canva boleh, pakai AI yang lain boleh, Gemini Sora atau apa terserah, bebas. Yang penting nanti lengkap. Jadi nggak hanya produk video, tapi juga embel-embel di belakang video itu kan banyak. Penyertanya itu kan banyak kalau di akademis ya. Tidak hanya kalau ibu-ibu bikin video kan biasanya bikin tema ini gitu sudah selesai nih. Nah sekarang kita dilatih untuk merancang dulu videonya seperti apa, baru kita bikin videonya. Tuh. Nah, setiap video adalah pembelajaran baru, nanti akan dievaluasi terus menerus sehingga semakin baik kualitasnya. Ini coba saya tampilkan satu video.
durasinya cuman tadi saya bikin 10 menitan untuk 10 menit, 10 detik ternyata. Bukan 20. Saya tampilkan. Yuk makan yang baik. Pertama, cuci tangan dan baca bismillah. Kedua, Kelihatan makan dengan enggak, Bu? tangan kanan. Alhamdulillah, kenyang. Kelihatan enggak, Bu? Kelihatan, Bu. Saya ulang ya. Iya. Hai teman-teman, yuk makan yang baik. Pertama, cuci tangan dan baca bismillah. Kedua, makan dengan tangan kanan. Alhamdulillah, kenyang. Nah, ini kan durasinya pendek ya, Bu. Ini tadi saya bikin pakai AI. Sebentar cuman. Ya saya bikin prompt, kemudian saya masukkan ke AI bikinkan ini. Nah, ini kan kalau AI itu apa? Cuma kecil-kecil durasinya. Jadi nanti perlu ibu-ibu gabung-gabung. Saya di-download semua dulu baru digabung gitu. Cara bikinnya kalau pakai AI. Kalau pakai Canva itu ada videonya tapi nggak ada suaranya. Suaranya. Ya kan, ibu pernah bikin juga kan ya. Malam presentasi pakai itu saya bikinnya pakai Canva. Suaranya AI, tidak ada, dia Canva AI itu tidak ada suaranya. Jadi kelemahannya Canva AI itu. Jadi kita harus masukkan suaranya. Jadi ibu download animasinya, kan nggak ada suaranya. Ibu masukkan CapCut biasanya gitu. Nah di CapCut itu bisa masukkan suara. Seperti itu. Nanti bebas videonya, durasinya nggak panjang kok. Misalnya 2-3 menit saja. Yang penting nanti tujuan pembelajarannya tercapai. Gitu. Ini saya tadi pakai Gemini. Kalau pakai ChatGPT jelek hasilnya, Bu. Nggak, visualnya nggak kurang bagus. Nanti coba saya cari-cari ya, mungkin ada yang lain. Saya nggak nemu apa ya video. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah bikin video yang pakai AI yang cepet apa ya. Kalau game kemarin Canva itu kan bagus ya hasilnya ya. Kalau AI yang lain ada ide enggak? Maksudnya nanti buat tugasnya ibu-ibu juga. Canva nggak ada suaranya soalnya. Gemini ada suaranya, ada gambarnya, tapi pendek-pendek. Boleh pakai Gemini nanti. Ada ide yang lain, Bu? Mungkin ada yang sudah pakai. Pakai apa? Ada ide enggak, Bu? Pakai apa? Yang pakai AI tapi yang hasilnya bagus, tidak menyulitkan kalau bikin video. Anggrek pada ibu Nggak ada ya? Pernah nyoba, Bu, tapi dengar-dengar Grok itu bagus katanya. duel-duel. Apa, Bu? Aplikasi Grok itu katanya bisa, cuma saya nggak pernah nyoba. GROOK. Iya, Apa tulisannya? GROOK. GROK. Ya, Oh, GROK aja. O-nya 1. Grok pokoknya satu. Iya, Grok A. terkait. Coba saya buka ya. Katanya bagus, cuma saya nggak pernah pakai, nggak bisa. Saya coba saja. Saya tampilkan. Inikah? Suara aja kayaknya. Sebentar ya, saya coba ya. Iya. Buatkan video animasi untuk anak TK dengan tema buah-buahan dengan Lu nyetor rasa lu gak oleh. durasi 30 detik. Sini Sa, ayo Pak Sa. Kalau bingung gak sini Sa. Oh, saya belum daftar. Ayah dipek. Ayah dipek. Tidak tahu oleh. Jadi aku ada ibu. Bentar ya. Kita coba kalau ini bisa buat yang bagus. Nanti ibu-ibu bisa pakai ini. Gak ngerespon. Ada lagi saran lain selain Grok ini? Aduh. Musiknya.
ada videonya Bu, nggak muncul itu. Oke, Mas Rafi. Panggil, Mas. 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 Nggak bisa. Tes tes. Nggak bisa. Coba lah nanti saya explore dulu. Mungkin ada AI yang lain ya. Nggak bisa. Kalau Gemini tadi bisa dia, tapi pendek-pendek. Kita coba pakai Gemini. Ibu-ibu sudah pernah pakai Gemini? Sudah, tapi untuk buat video belum pernah, Bu. Ini Gemini tadi ini. Ikan ditepung. Ini prompt saya. Buat video animasi untuk anak paut tentang cara makan. Ini tadi yang muncul. Teman-teman, yuk makan yang baik. Muncul nggak Bu? Apa? Ini saya. Layar saya. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Prompt saya ini. Prompt saya video animasi. Buat video animasi untuk anak paut. Nih gini. Bisa dibilang. Tapi munculnya Cuci tangan pendek-pendek. dan baca bismillah. Kedua, makan dengan tangan kanan. Alhamdulillah, kenyang. Keluar malah. Duduk sini dulu. Tapi kalau Canva AI nggak ada suaranya. Gitu. Soalnya ada bersuara itu kan sulit juga ya. Kalau nggak sesuai apa gerakan videonya kan nggak bisa. Nanti lah saya carikan juga. Ya paling recommended berarti Gemini Bu. Nanti tinggal gabung-gabung videonya. Atau ibu-ibu bikin sendiri pakai PPT juga boleh. Video animasinya yang pakai hyperlink, yang gerak-gerak satu-satu itu juga boleh. Atau pakai yang lain juga boleh. Silahkan bebas. Pakai CapCut juga boleh. Nanti masih buat kelompok kok tugas besar. Jadi tentukan temanya, nanti temanya ada pilihannya Bu. Ada misalnya buah, terus sayur, kemudian tanaman-tanaman lain atau transportasi, gitu-gitu ada. Jadi proyeknya itu UASnya ini berbasis proyek gitu. Turune. Jadi bukan tugas individu seperti yang kemarin. Dan teman-teman bisa diskusi. Kalau yang satu kelompok itu lokasinya sama apa beda Bu? Beda, Bu. Ya, beda, Bu. Berarti diskusinya pakai Zoom. Pakai WA, Bu. Oh, grup WA. Grup WA. Ya, tapi kan kalau bikin video susah, kayak grup WA saja. Ya, nanti coba bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet. Ada yang perlu didiskusikan untuk storyboard. Oh ya, saya kirim contohnya di grup ya. Kalau selesai kuliah biasanya lupa kalau nggak dikirim sekarang. Gitu. Kalau izin bertanya, Bu, kalau misalnya pakai Gemini itu kan sedikit-sedikit. Terus nanti menggabungkannya pakai aplikasi CapCut. Jadi kan bisa digabung semua video dalam satu itu. Jadi Aku pakai HP, misalnya HP biasa kan bisa gabung video gitu ya. biasanya tapi hasilnya maksimal kalau HP-nya CapCut Bu, ada editannya kan bisa ditumbuk gini kan, overlay. Ya. Nah, sementara sih pakai Gemini atau Canva AI. Kalau Canva nanti berarti bikin dubbernya, bikin audionya atau pengisi suaranya bikin sendiri. Gitu. Kalau pakai Canva. Ini sambil pelan-pelan lah kita cari alatnya. Atau ibu-ibu punya ide-ide yang lain boleh disampaikan. Jadi nanti itu videonya animasi seperti itu ya, Bu ya? Okay. Animasi yang saya tunjukkan tadi. Tapi nanti dilengkap seperti saya sebutkan Bu, ada storyboard, ada praktek pembelajaran, kemudian ada banyak pokoknya Bu. Nantilah. Masih lama kok. Masih lama tapi kalau udah di spill itu jadi kepikiran. Katanya Iya, di kepikiran. Sudah mikir tema. Boleh diskusi loh sama kelompoknya. Saya kirim ke WA. Ini e-learningnya sudah bisa tamboten Bu? Belum bisa, Bu. Bisa. Baru bisa buka Maum Sida saja.
Oh gitu. Oke. Nanti saya soalnya yang kelas itu kan sudah bisa ya. Yang kelas satunya angkatan 1. Jenengan kan angkatan 2 ya. Belum bisa, Bu. Sudah dilaporkan ke Kapolri. Oke. Ada kelas-kelas yang sudah bisa, ada yang belum. Itu kemarin. Nyelok kelon deh. Sama PPT-nya saya kasih ya. Ada lagi Bu yang perlu didiskusikan. Ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusi, boleh silahkan. Ya ada, gampang ya storyboard. Kalau dilihat aja gini gampang kok Bu. Nanti kalau bikin biasa susah. Dilihat gampang itu. Gampang lihatnya. Langsung kerjakannya itu yang susah ini ya. Prakteknya yang susah. Karena sudah di-spill, harapannya sekarang juga sudah nyicil bikinnya. Jadi nanti kelompok saya udah bikin storyboard kan berarti tugas rentetan tugas besarnya sudah ada yang sudah selesai. Nanti ada misalnya membuat kalau video pembelajaran kan nggak bisa sebelum videonya jadi gitu. Ini masuk besok. Jadi storyboardnya dulu bisa dikarang mulai sekarang, mau tema apa, terus mau berapa scene, misalnya 5 scene, isinya per scene itu apa saja, bisa mulai didiskusikan antar kelompoknya. Itu nggih. Mau dikumpulkan, Mbak, storyboardnya. Sa, kamu nulis di sini? Nulis di sini? Diskusi dulu wis. Habis lebaran, Bu, nanti aja tugas. Kayaknya setelah UTS belum ada tugas kan ya, Bu? Minggu depan aja wis. Kulitnya itu. Biasanya kalau mepet UAS tuh banyak tugasnya, ya tugas-tugas proyek gitu. Saya itu loh santai, Bu, sebetulnya. Tapi Mbok ya jangan sama persis gitu. Saya lah kaget loh, kok podo persis bisa sak titik sak komae. Kelompokan, Bu. Lah iya tugasnya individu. Nah ini yang sekarang kelompoknya nggak apa. Ketoknya sing guyune buanter. Itu ya. Gak guyu loh ya. Apa namanya di kampus iya arek lho kok ya puas lho kabeh jawabane. Kadang ada dosen yang cuma diem-diem aja, tapi saya bukan tipe yang gitu soalnya. Saya ngomong aja daripada saya itu ya, saya ngomong tapi nanti saya waktu Zoom yang itu saya omongkan. Kadang-kadang kalau ngomong di itu apa namanya WA kayak aduh galak nih dosennya, padahal ya enggak. Santai saja. Cuma nggih mboten diulangi ngoten nggih Bu. Sama, Bu. Ini lebih baik dikasih tahu di awal biar tidak terlanjur. Kalau nggak dikasih tahu dilanjutkan lah. Aman diteruskan gitu nanti. Oke, yang lain nggak di-spill nanti itu lanjutkan sampai lulus. Aslinya ya udah berusaha itu, tapi ya nggak tahu. Ya tahu apa Bu? Iya, kan sendiri Bu sebenarnya, tapi ya nggak tahu gitu loh maksudnya. Enggak ya sudah, yang penting itu dah tahu sama tahu saja. Oke, ada yang lain mau tanya lain? Enggak? Mulai diskusi ya Bu per kelompok, nanti bikin storyboard. Kalaupun storyboardnya sudah jadi disimpan, nanti pasti akan dikumpulkan di akhir saat proyek gitu ya. Biar monggo kalau kelompoknya mau bikin ya enggak apa-apa, nanti biar tugas di akhirnya enggak membebani banyak di proyek akhirnya. Karena kalau sudah punya storyboard berarti kan sudah aman. Oh berarti storyboardnya sudah selesai, tinggal bikin videonya gitu. Untuk durasi waktunya berapa? 2 sampai 3 menit. Jadi
Jadi enggak lama-lama. Mau yang 10 menit nanti siswanya tidur. Lama. Kayaknya nggak muat sih hanya Bu. Dalam COVID. Yang singkat-singkat aja, 2-3 menit saja. Bu Cindy ini kalau Gemini itu berbayar atau gratis? Ada yang kayaknya kalau kayak ChatGPT gitu, kalau yang berbayar hasilnya lebih bagus. Kalau yang gratis biasanya hasilnya ala-ala gitulah. Pilek ya, Be. Bayar. Budrek. Berlangganan dulu Bu Eli. Turunan per kelompok nggak apa-apa menawi. Ini kan kelompok. Mahal loh kalau beli Gemini. Bulanan 400.000. Nggak usah lah Bu, bikin pakai yang free aja. Ya ala-ala ya Bu, ya ala-ala aja berarti. Tapi akan ya nanti kalau uasnya dikumpul pokoknya yang itu Bu ya sudah disampaikan video mulai sekarang coba-coba bikin video mau pakai CapCut boleh mau pakai yang lain boleh kan ibu-ibu juga sudah ahli bikin video sendiri kan yang animasi seperti itu sudah saya bantu misalnya pakai Canva bisa tapi suaranya harus didubber atau dilengkapi suara jadi setiap AI itu ada plus minusnya gitu. Jadi jenengan tinggal pilih pakai yang mana. Nanti saya yang memberikan contoh-contoh video yang lain. Nanti coba saya jadikan video-video lain hasil animasi ya. Tapi kayak videonya itu loh Bu, apa jenenge yang di YouTube itu loh. Rara, Nusa Rara kayak gitu-gitu kan ada hasil animasi kan. Terus apa? Kabi, kisah andalan Nabi itu kan juga animasi apa? Edukatif Islami ya untuk anak PAUD. Saya dulu anak saya waktu TK itu lihatannya itu Kabi, Nusa Rara, apalagi itu yang paling sering dilihat. Karena itu nontonnya Cocomelon itu loh Bu. Oh iya, Cocomelon. Tapi kan biasanya Cocomelon itu ya apa ya, jarang yang tema-tema Islami kan Bu, ya nggak ada kayaknya ya. Ya tema-tema kan kalau misalnya TK Islam biasanya yang apa channel-channel Islam yang disumonkan ke orang tua. Cocomelon itu hampir semua anak-anak berarti dari yang kecil dari umur 2 tahun, 3 tahun kan sudah lihat Cocomelon sampai hafal terngiang-ngiang turun. brandingannya. Turun. Udah. Ya, nanti kita cari. Kalau itu kan durasinya lama-lama ya Bu ya. Musarara dan lain-lain itu durasinya lama. Kita coba bikin yang pendek saja dulu. Jangan yang panjang-panjang. Nanti sulit. HP-nya enggak cukup tadi katanya. Iya Bu, ini udah mulai lemot-lemot Bu HP-nya. Semaput nanti HP-nya. Kadang ngeblank. Buat nanti split. Iya nanti itu Bu minta siapa tahu dapat hibah dari pemerintah satu guru yang ikut RPL dapat 1 HP RAM-nya. Amin. Amin. Coba dari suami pastinya Bu, nah itu. Oh, kan sekarang sudah dapat beasiswa, alhamdulillah. Dapat beasiswa. Ini kan beasiswa ya Bu ya, RPL ini. Iya Bu. Dari pemerintah kan ya, apa Kemendikbud ya? Ya. Dasmen. Dikdasmen ya. Itu beasiswanya komponennya SPP saja. Apa ada biaya hidup? Enggak ada Bu. Pokoknya ya sebetulnya pemerintah tuh banyak loh beasiswa. Saya dari S2 itu beasiswa saya S1-nya saja beasiswa orang tua. Tapi di kampus kan banyak sekali beasiswa. Saya dulu Brawijaya, Bu. Saya itu S1 Brawijaya, statistika, S2 statistika ITS, S3 statistika ITS. S2 S3 saya full beasiswa pemerintah, fully funded. Jadi SPP dan biaya hidup. Kaya loh sebetulnya Indonesia itu. Kalau berjuang. Nggih. Amin. Nggih, moga-moga nular ya nanti. Ya. Dicoba di internet. Saya coba. Ternyata keterima ya, alhamdulillah. Kalau fully funded itu SPP, biaya hidup, biaya jurnal semua di cover. Makan. Jadi selain kita misalnya kita kan masih ngajar, selain kita dapat
dari kampus kita mengajar, pemerintah juga ngasih kita separuh dipakai makan, separuh kalau digaduk. S2 S3 dulu sih Bu. Nanti semoga ya yang S1 Iya, juga gitu. pangan sekalian ben kantor. Amin. saja. Biasanya itu kemampuan bahasa Inggris Bu yang harus ditingkatkan, TOEFL. Ya, Yang dibelakang TOEFL-nya bahasa Inggris. Tapi kok gak jadi kuliah cerita-cerita. TOEFL saya 530 ITP. Jadi ITP-nya harus tinggi. Saya tes ITP itu saja bayarnya. Maksudnya kita kan tes saja bayar 800.000. Itu saya ngulang 5 kali untuk dapat skor 530. Susah sekali. Belajarnya sampai ngantuk-ngantuk. Ya semua yang pencapaian itu kan pasti harus ada perjuangannya. Ya. Makanya saya pasti mengingatkan ke anak-anak mahasiswa, ikuti alurnya saja. Kalau sampean jujur, nanti kalau sampean ikut alur, terus pokoknya gak neko-neko ngono lho Le. Nggak neko-neko itu ya nggak mungkin dapat C, dapat D. Sampean neko-neko ya nggak tahu lagi, tak bilang gitu. Orang opo ayo. Kadang mahasiswa aku aneh-aneh Bu sekarang. Mas Masya Allah. Ya mungkin ya Barokah ya Bu ya. enggak terus enggak. Kalau enggak neko-neko manut aja. Misal Mas yo enggak bisa yo enggak mungkin dosennya tega ngasih jelek toh. Nah, kecuali yang neko-neko yang nggak pernah masuk, nggak pernah mengumpulkan tugas gitu. Kan nanti saya juga ditagih di akhirat. Bu ini lo nggak pernah mengumpulkan tugas, nggak kok sampai kasih ayo saya nanti yang kena. Iya, aja Tara. Lala misalnya nggak mengumpulkan tugas, nggak masuk. Nah saya ngasihnya A, nanti saya dituntut. Anaknya sih oke-oke aja. Kalau misalnya sesuai ya paling nggak B plus B gitu. Kuliah zaman dulu kan kalau di PTS itu susah Bu, anaknya nggak diluluskan aja kan harus ada itunya. Kalau PTN dulu ya nilai C itu biasa. Karena kan PTN tidak mencari mahasiswa, mereka datang sendiri sampai ditolak-tolak. Habitnya kan berbeda, tingkat perjuangannya juga berbeda Bu. Kayak saya tuh kerjaan tugas sampai malam-malam nggak tidur itu ya biasa saja dulu zaman mahasiswa. Tapi mahasiswa sekarang kalau dikasih tugas banyak sedikit sambatan, ngersulo. Ya gitu. Saya Bu ngerjakan tugas di ITS itu 3 hari nggak tidur pernah loh. Itu bener-bener kuliah S2 ya 3 hari nggak tidur ngerjakan tugas. Ya dulu ya dinikmati aja, tapi dulu seneng kok jalaninnya. Ya gitulah. Mungkin itu ya dapat barokahnya ya. Kalau misalnya seneng jalaninnya gitu nanti di depannya itu gampang gitu. Ya mungkin itu nanti ya ibu-ibu bisa tahu sendirilah. Kan yuswonya juga jauh dari saya. Maksudnya pengalamannya lebih banyak. Kalau saya sih gitu dari zaman kuliah. Terus dijalani saja. Nanti pasti ada barokahnya. Berkahnya ada sendiri. Nggih. Ampun nggih. Kok malah banyak ceritanya. Gitu. Surat enggak apa-apa. Biar semangat Bu. Untuk semangat. Nggih, biar semangat kuliahnya. Biar semangat lagi kan mulai males-males. Aduh, kok nggak selesai-selesai ya semester ini gitu. Apalagi Bu saya ngajar semester 3 itu kan sudah metode penelitian ya. Yang di atasnya jenengan kan sudah semester 2 ya. Sudah mau 3 kan bikin proposal. Itu saya ajar medpen itu ya Allah wajahnya itu kayak gini semua. Ya Allah Bu, gimana itu maksudnya? Ngerut kabeh. Faktor UU. Sing pikir